Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ulang iman kepada malaikat dan iman kepada nabi atau rasul. Apa saja hal-hal penting yang harus kita pahami? Silahkan disimak, duduk yang rapih. Kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian malaikat, 10 nama malaikat beserta tugasnya, pengertian nabi dan rasul, 25 rasul yang harus diketahui, mukjizat nabi dan rasul, dan terakhir adalah 5 rasul ulul azmi dan kisahnya. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tercipta dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iman kepada malaikat sendiri artinya mempercayai bahwa adanya malaikat-malaikat Allah tersebut. Adapun malaikat, jin, dan manusia itu memiliki perbedaan. Apa saja? Yang pertama, malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api. Nah, untuk perbedaan selanjutnya, boleh kalian bisa pause dulu videonya, di screenshot atau mungkin ditulis dahulu. Oke. Kita lanjut ke malaikat-malaikat Allah yang minimal harus kita ketahui. Yang pertama, Jibril dengan tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala atau trompet ketika kiamat, kemudian Israel mencabut nyawa, Munkar dan Nankir menanyai di alam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga surga. Itu minimal 10 malaikat yang harus kita ketahui. Kemudian kita masuk ke pengertian nabi dan rasul. Nah, nabi itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nah, sedangkan rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada umat. Itu bedanya nabi dan rasul. Ada di sisi wajib menyampaikan kepada umat. Adapun nabi dan rasul itu ada 25 nabi yang minimal harus kita ketahui. Boleh dilihat, boleh di screenshot dulu, boleh digaji, misalkan mau di stop dulu, ditulis itu juga boleh. Kalau sudah hafal, boleh dicek dulu, mungkin ada barangkali yang keliru atau tidak. Karena minimal ini hal yang harus tahu. Nah, adapun nanti mukjizatnya apa dari setiap nabi ini akan nanti Bapak sharekan di Google Classroom dalam bentuk file. Karena kalau dibahas akan sedikit kepanjangan. Gitu. Selanjutnya, mukjizat sendiri apa artinya? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul tidak akan mendapatkan mukjizat. Contohnya mukjizat adalah Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat. Tuh. Kemudian di antara nabi dan rasul ini yang tadi 25 ada 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ada 5 yang mendapatkan gelar Rasul ulul azmi, yakni Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Kelimanya itu mendapatkan umat yang mungkin sangat-sangat diajak pun susah ya. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu paling lama
dakwahnya paling sedikit umatnya. Bahkan istri dan anaknya tidak beriman kepada Allah, yang akhirnya tenggelam dalam banjir besar. Kalau Nabi Muhammad, kita tahu bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad. Ya, dilempari batu ketika di Taif, diasingkan sendiri di Mekah, sampai-sampai beliau harus meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah. Kemudian dikepung dan sebagainya, penolakan bahkan oleh umatnya. Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu sangat baik kepada orang, tapi umatnya sendiri bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad ketika prosesi hijrah ke Madinah. Tapi dengan izin Allah, Nabi Muhammad diselamatkan. Dan itu ya, kelima Nabi dan kelima Rasul ini mendapatkan umat yang katakanlah susah untuk diajak, yang bahkan ingin membunuh Rasulnya sendiri. Contoh Nabi Isa, pun demikian Nabi Musa sebelum kelahirannya itu sudah diincar oleh Fir'aun. Bagaimana Nabi Ibrahim yang ketika dia istilahnya menegur warganya, masyarakatnya untuk tidak menyembah berhala, malah mau dibakar, diarak ramai-ramai untuk dibakar. Nah, seperti itu. Tapi kelima Rasul ini tetap teguh, tetap berdiri dalam menyampaikan, tidak pernah sakit hati, tetap saja menyampaikan ajaran-ajaran Allah dengan kebaikan. Nah, itu kenapa Rasulul Azmi ini mendapatkan gelar Rasulul Azmi dari Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad SAW. Nah, itu saja anak-anak mungkin yang bisa sampaikan untuk materi ini. Adapun ada pertanyaan, silakan disampaikan nanti di Zoom meeting. Bapak harap semuanya menyimak videonya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.